Kita akan membahas diskusi yang pertama dari pemakalah yang ketiga terkait dengan persoalan filsafat ilmu ya. Yang filsafat ilmu ini harus bedakan dengan filsafat sebagai sebuah kajian. Jadi filsafat ilmu ini adalah bagian dari kajian filsafat yang memang nanti objeknya berbeda dengan filsafat-filsafat lain. Dan filsafat ilmu ini adalah satu materi yang sangat penting bagi mahasiswa, baik S1, S2 maupun S3. Bahkan menjadi satu mata kuliah tersendiri. Kalau di sini kita membahasnya sebagai bagian kecil dari tema yang dibahas. Oleh karena itu maka pembahasannya nggak begitu mendalam, karena sebagai pengantar terhadap kajian filsafat ilmu yang nantinya Anda sendiri yang harus mengelaborasi di dalam studi-studi Anda. Dan ini merupakan salah satu materi yang penting, terutama bagi mereka yang ingin mengembangkan kajian-kajian terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan kalau di Barat disebut dengan philosophy of science. Jadi philosophy of science itu satu materi yang menarik di Barat. Dan tokoh-tokohnya juga banyak. Bahkan buku-buku yang bicara tentang philosophy of science itu banyak ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kita banyak mengenal kata filsafat ilmu. Kalau Anda browsing di internet, buku-buku yang bicara tentang filsafat ilmu itu banyak sekali. Tidak hanya ditulis oleh perguruan tinggi umum, tetapi juga oleh dosen-dosen UIN Jakarta. Tokoh-tokoh yang biasanya kita kenal seperti Mulyadi Kertanegara, itu adalah orang-orang yang memang bergelut di dalam bidang filsafat ilmu, terutama dikaitkan dengan filsafat Islam. Nah, apa sebenarnya filsafat ilmu itu? Filsafat ilmu itu adalah bidang studi filsafat yang objeknya adalah ilmu pengetahuan. Jadi objek dari filsafat ilmu itu adalah sains. Bukan bicara tentang manusia, bukan bicara tentang alam semesta, tetapi sains. Yang sains ini adalah satu proses perolehan pengetahuan melalui langkah-langkah saintifik. Itu sains. Jadi langkah-langkah ilmiah dengan menggunakan prosedur-prosedur, observasi, eksperimen, percobaan, itu melahirkan sains. Yang sudah kita jelaskan kan pada pertemuan yang lalu. Jadi sains itu adalah buah dari sejumlah prosedur yang diterapkan untuk melakukan riset terhadap alam semesta, tanda-tanda alam, terhadap manusia, dan lain sebagainya. Nanti hasil dari riset itu disebut dengan sains. Nah, sains ini menjadi objek dari filsafat ilmu. Jadi yang menjadi objek filsafat ilmu adalah sains. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa filsafat ilmu itu menjadi penting? Bahkan menjadi satu materi yang diajarkan dalam perguruan kita dalam kaitan dengan Islam and Science. Dan bahkan menjadi satu mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi lain. Baik strata 1, strata 2 maupun strata 3. Alasannya adalah yang pertama, karena pengetahuan itu historis. Dia tidak absolut, tidak mutlak. Di mana letak historisnya, pengetahuan itu mengalami perubahan. Dulu misalnya pada zaman-zaman nenek-nenek moyang kita, pada saat ketika mengelola sawah, sebelum sawah itu ditanam dengan padi atau tumbuh-tumbuhan, biasanya itu kan dibajak dulu kan, dan yang membajaknya itu pakai apa? Pakai kerbau, sapi, kadang-kala pakai cangkul. Kalau yang udah punya kerbau pakai tenaga manusia, cangkul misalnya, dan lain sebagainya. Lalu pada saat ketika mesin uap ditemukan, siapa penemu mesin uap? James Watt menemukan mesin uap. Di situ terjadi perubahan. Perubahan apa?
tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan. Tetapi yang dibutuhkan adalah mesin yang menggerakkan sesuatu, terutama dalam kaitan dengan persoalan pertanian adalah menggunakan mesin. Mesin apa yang biasa dipakai? Hah? Bukan mesin traktor untuk menggarap sawah. Anda pernah lihat kan? Sawah itu digarap oleh mesin. Pernah lihat? Itu adalah tanda awal dari modernisme. Modernisasi di mana tenaga manusia, tenaga buruh nggak dibutuhkan lagi. Sehingga kemudian banyak buruh-buruh dipecat. Kenapa? We don't need you anymore. Kita tidak butuh lagi Anda. Kenapa? Kita sudah punya mesin. Yang satu mesin bisa sama dengan 100 buruh. Cara bekerjanya cepatnya dan efisien. Cost-nya efisien, pembiayaannya efisien. Sementara kalau buruh kita harus bayar. Harus kasih makan. Akhirnya di situ muncul disebut dengan revolusi buruh. Revolusi Inggris. Anda bisa bayangkan revolusi Inggris itu besar-besaran. Nah, ketika ditemukan sains mesin, uap, maka itu muncul yang disebut dengan modernisme. Dan itu adalah awal zaman modern. Kenapa bisa terjadi modernisasi? Karena akal manusia difungsikan. Yang disebut dengan rationalist thinking. Yang kemarin kita sudah belajar tuh. Akal itu difungsikan. Dan mereka dipengaruhi oleh kemajuan dunia Islam. Di saat Barat gelap tanpa lampu, Islam terang benderang dengan pelita dan lampu. Terutama zaman dinasti Abbasiyah. Yang ini nanti para ilmuwan, para filosof mempengaruhi orang-orang Barat. Salah satu yang dipengaruhi adalah beberapa filosof Barat. Seperti misalnya Francis Bacon, kemudian Descartes, yang tulisannya Descartes, dibacanya Descartes. Yang Descartes lalu mengatakan, cogito ergo sum. I think, therefore I am. Saya berpikir, maka saya ada. Maka keberadaan manusia itu ditandai eksistensinya dengan berpikir. Kalau manusia tidak berpikir, maka dia sama dengan hewan, binatang. Maka karena rasionalisme itu menjadi aliran yang mendominasi cara berpikir orang Barat kemudian maju. Karena dengan rasionalisme lalu kemudian dibuktikan dengan eksperimen-eksperimen. Dibuktikan dengan percobaan-percobaan ilmiah, lalu kemudian memunculkan sains. Di sini terjadi perubahan. Epistemologi dari tradisional menjadi modern. Ternyata modern pun mengalami yang disebut dengan anomali, keanehan-keanehan. Maka muncul yang disebut dengan epistem berikutnya, new epistem. Sistem pengetahuan baru yang sekarang bukan lagi mesin yang dibutuhkan, tapi apa? Artificial intelligence, kecerdasan artifisial. Nah, muncul yang disebut dengan IT. Sekarang orang bisa menggerakkan hanya menggunakan HP. Ya kan? Tenaga mesin nggak digunakan lagi. Tapi orang lebih banyak menggunakan yang disebut dengan artificial intelligence. Anda pernah lihat robot yang bisa apa? Ya, robot Sophia itu. Apa maksudnya robot Sophia? Nggak tahu. Anda yang bilang. Artinya sekarang kita banyak yang disebut dengan kecerdasan buatan yang membantu aktivitas kehidupan dan pekerjaan kita. Sekarang jangan jauh-jauh saja. Dengan menggunakan teknologi informasi sekarang, kita bisa mengakses banyak informasi. Betul kan? Kita tidak lagi banyak membuka buku, tapi kita sudah mencoba mengakses informasi-informasi. Artinya apa? Ternyata sistem pengetahuan berubah, disebut dengan histeris. Maka disitulah perlu yang disebut dengan filsafat ilmu. Untuk melihat letak historisitas pengetahuan dan jangan mensakralkan pengetahuan. Karena pengetahuan itu akan mengalami perubahan. Kata Thomas Kuhn, pengetahuan yang lama ketika mengalami keanehan-keanehan, maka akan muncul yang disebut dengan new knowledge atau new science. Tapi new science akan menjadi old science. Kalau ternyata ada anomali-anomali dan ada pengetahuan yang baru.
Berarti apa? Pengetahuan itu historis. Sama dulu, pada zaman dulu orang mengatakan dunia ini datar. Dunia ini datar. Berarti nggak bulat kan? Tapi kemudian setelah ditemukan dunia ini bulat, maka pengetahuan yang lama itu menjadi hilang. Dengan pengetahuan yang baru. Pengetahuan yang lama berbasis pada pengetahuan gereja, pengetahuan baru berbasis pada pengetahuan sains. Bisa dipahami ya? Yang berikutnya adalah perkembangan manusia itu sudah tidak imbang lagi dengan sumber daya alam yang ada. Tanah misalnya, tanah. Anda bisa bayangkan, tanah ini nggak pernah berubah. Nggak berkembang. Anda nggak tanah memanjang dan melebar. Nggak ada. Tanah ya begitu aja. Tapi manusia bertambah. Ada nggak manusia bertambah? Bertambah. Meninggal, bertambah, kembang biak. Persoalan tanah saja, 40 tahun yang akan datang itu menjadi problem. Pertama terkait dengan perumahan. Yang kedua terkait dengan kuburan. Nanti bisa akan muncul sains baru bagaimana mengelola kuburan untuk mengimbangi persoalan keterbatasan tanah. Sekarang kuburan itu biasa aja. Nanti kuburan yang akan datang bisa seperti apartemen, begitu. Jadi dibangun satu pakai tangga, lalu kemudian di pinggirannya itu dipasang satu. Misalnya pasti Anda yang akan datang ini. Kenapa? Karena 40 tahun yang akan datang Anda udah mati itu. Ya kan? 50 tahun yang akan datang. Sekarang Anda lahir tahun berapa? 2004. Anggap aja 2000 lah. Tidak ada yang 1900-an kan? 2000. Berarti kalau 2000, sekitar 50 tahunnya lagi, 50 tahun lagi, Anda sudah jadi kakek-kakek nenek-nenek. Nah, kalau mati duluan, saya doakan. Dia bilang mati duluan. Artinya saya doakan. Kan nggak mungkin saya, ini kan pasti saya doakan. Kalau orang mati, dia tidak apa kan? Doakan. Ya nggak mungkin saya harus mengatakan sesuatu yang lain. Pasti kita akan doakan. Tahlilan. Nah kan begitu, orang mati kok dibiarin, didoakan lah. Nah, persoalan tanah saja nanti jadi problem. Itu urusan tanah. Anda bisa bayangkan. Nanti model kuburan akan berbeda itu. Dan saya sudah membayangkan itu. Dan saya pikir apakah Islam membolehkan? Saya pikir Islam itu pasti akan membolehkan. Karena hukum Islam itu fleksibel. Dulu orang sholat harus rapat. Istau wa'tadilu sawu sufufakum kan? Fa'inna taswiyatus sufuf min tamami sholat. Bahkan kadang-kadang kalau kita nggak rapat, kita dinyukin ini. Kelompok Salafi Wahhabi itu. Itu yang kelompok celana cingkrang kan ada tuh. Kadang-kadang kita terganggu tuh. Terganggu juga. Ada di sini yang cingkrang, nggak ada kan? Ada yang Salafi. Ada yang begitu. Sampai-sampai kita merasa tidak nyaman kan? Pas pandemik COVID-19, berubah hukum itu. Yang dulu harus merapatkan, sekarang 1 meter ya. Tuh. Jarak 1 meter. Awas lu kalau nggak berjarak. Penjara itu. Bukan terjadi seperti itu sekarang. Dulu tahun 2000 berapa? 2020, 2021. Keras banget itu. Kita mau keluar aja nggak boleh. Sekarang mengalami perubahan. Air nanti akan kering itu. Dan ini sekarang sudah tampak. Kenapa? Yang pertama, karena misalnya hotel-hotel itu menggunakan air dalam jumlah yang sangat besar. Hotel-hotel. Dia menggunakan alat menguras air tanah sehingga tanah itu mengalami perubahan. Yang dulu berada 1 senti ke atas sekarang berturun. Saya memberikan ilustrasi. Ini roti ini. Bawahnya air. Kalau air disedot, itu roti turun enggak? Turun enggak? Ini tanah kita, baunya air. Air disedot. Tanah turun enggak? Turun. Makanya ada penelitian mengatakan Jakarta tanahnya itu sekarang lebih rendah dari lautan.
Bayangkan. Artinya apa? Anda ini nanti akan kena tsunami. Saya udah meninggal duluan. Hah? Banten dengan Jakarta kan tetanggaan. Kalau misalnya kalau si A orang Jakarta kena hujan, Banten juga kena hujannya. Kan tetangga. Nah, kalau seandainya air ini dia menurun, pada saat ketika menurun lalu kemudian hujan besar, banjir. Anda termasuk yang kena itu. Siap-siap aja banyak istighfar. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan itu. Itu soal air. Belum soal panas. Dulu di Ciputat itu nggak sepanas sekarang. Nggak sepanas sekarang. Tahun 92 saya kuliah di YIN Jakarta. Itu nggak sepanas sekarang. Kenapa kok bisa sepanas sekarang? Bagaimana nggak panas? Orang bangunan menjulang tinggi dengan kaca itu kemudian mempengaruhi lapisan ozon jadi menipis. Sehingga kemudian mataharinya itu langsung benar-benar seperti berada di atas kita. Panasnya itu, coba bayangkan beberapa hari yang lalu panasnya luar biasa itu. Itu baru di Ciputat, belum di tempat-tempat lain. Artinya apa? Ada perubahan-perubahan. Yang itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan setiap pembangunan itu harus memperhatikan aspek lingkungan. Maka gerakan-gerakan lingkungan itu harus Anda dukung. Sekarang ekonomi mengalahkan lingkungan. Anda bayangkan misalnya terkait dengan perizinan. Kadang-kala mengabaikan aspek analisis dampak lingkungan. Muncullah perizinan. Padahal itu dilarang itu. Padahal itu dilarang. Makanya kalau ada gerakan-gerakan konservasi lingkungan, Anda harus memberikan dukungan yang kuat. Karena ini terkait dengan keberlanjutan kehidupan umat manusia. Yang berikutnya adalah, apa sih manfaat dari filsafat ilmu itu? Yang pertama, manfaatnya adalah menembus dimensi sekularisme. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam filsafat ilmu, yang kita nanti akan belajar disebut dengan aksiologi, ada nilai-nilai, itu bisa menembus dimensi sekularisme. Kenapa? Karena sains barat itu adalah bebas nilai. Mereka membangun sains tanpa mempedulikan persoalan nilai. Tetapi ketika nanti dikaitkan dengan Islamic Science, maka perlu ada yang disebut dengan nilai. Maka Islamic Science atau sains Islam itu adalah sains yang berbasis pada nilai-nilai etik Islam. Islamic ethics. Apa? Yang pertama adalah tauhid. Sains itu dibentuk tujuannya adalah mengagungkan kreasi Allah Subhanahu wa taala atau ciptaannya. Yang kedua, sains itu dibentuk tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Jadi kalau ada sains yang tidak memberikan manfaat kemaslahatan kepada manusia, maka itu dianggap harus dihentikan. Begitu. Misalnya apa? Cloning. Cloning manusia. Cloning manusia. Awal mula kan cloning terhadap sapi kan? Berhasil. Namanya sapi itu Dolly. Dolly. Ada namanya Dolly? Kalau nggak salah namanya Dolly. Ini namanya Dolly. Dolly pet. Nah, ini berhasil. Maka dipikirkan bagaimana kalau dikloning kepada manusia, ini memberikan dampak mudarat kepada manusia. Pertama apa? Terkait dengan siapa bapak ibunya. Yang kedua terkait dengan persoalan siapa akan menjadi walinya kalau dia perempuan. Terkait dengan persoalan warisan dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini memberikan mudarat kepada manusia, harus dihentikan. Makanya tidak ada lagi terjadi yang disebut dengan eksperimen terhadap manusia. Karena ini memberikan dampak negatif terhadap manusia dan kemanusiaan. Nah, itu terkait dengan manfaat. Termasuk juga apa? Yang kedua adalah moralitas keilmuan. Sama dengan yang saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan apa? Manfaat yang ketiga? Apa itu tadi? Manfaat yang ketiga itu adalah membentuk kehidupan masyarakat yang adil
dan sejahtera. Dan manfaat yang dimaksud di dalam sains ketika dikaitkan dengan Islam ini adalah terkait dengan ta'zim Allah. Jadi pengagungan terhadap Allah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi apa? Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Terus nah, di sana ada sebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi pengagungan terhadap Allah. Yang kedua, segala sesuatu harus demi kemaslahatan manusia. Maka ketika bicara kemaslahatan manusia, tidak boleh menebang sembarangan untuk digunakan sebagai eksperimen sains. Jadi harus memperhatikan konservasi. Termasuk tidak boleh menggunakan tanah-tanah kalau itu memberikan dampak negatif terhadap tanah. Jadi harus memperhatikan aspek itu. Itu baru Islamic Science. Sains Islam. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pembagian. Di dalam filsafat ilmu ada 3 aspek yang harus dilihat. Yang pertama adalah aspek ontologi. Aspek ontologi tadi sudah dijelaskan. Ontologi itu bicara tentang eksistensi sesuatu yang dipikirkan secara radikal, secara ke akar-akarnya. Yang kedua adalah terkait dengan persoalan epistemologi. Ketika bicara tentang epistemologi, itu bicara tentang persoalan apa? Bagaimana pengetahuan itu diperoleh? Sumbernya dari mana? Salat, sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi sumber pengetahuan. Kemudian terkait dengan api. Anda merasakan nggak api itu panas atau dingin? Bagaimana membuktikan api itu panas? Dipegang api itu. Berarti melalui eksperimen. Anda pegang, wih panas nih. Berarti api adalah panas. Kok Anda tahu? Saya coba, Pak. Berarti eksperimen, percobaan ilmiah. Nah, salah satu dari sumber pengetahuan itu adalah empirik. Indera manusia. Karena dengan mata kita bisa mendapat informasi, dengan telinga kita bisa mendapatkan informasi. Tapi sumber pengetahuan pertama dalam Islam itu adalah telinga. Kok bisa? Coba Anda kalau bayi dilahirkan. Bayi itu. Anda taruh tangan Anda di atas bayi, matanya, dia ngelihat nggak? Nah, tapi kalau di telinga, maka dia berespon. Makanya di dalam Islam itu biasanya diazankan. Kenapa? Karena kalimat yang pertama didengar kalimat Tuhan, yang kedua bayi ini bisa mendengar, dia merespon. Maka sumber pengetahuan itu adalah di dalam kaitan dengan indera manusia itu adalah telinga. Maka itu menjadi sumber pengetahuan. Telinga mendengar, karena banyak yang didengar, ini diproses oleh akal. Maka di dalam Islam itu ketika Anda mendengar informasi, jangan langsung diterima di akal, diproses dulu di sini, logis enggak? Gitu. Kalau enggak, maka otak Anda kurang waras. Maka disebut dengan nalarnya kurang sehat. Tidak punya akal sehat. Disebut dengan aklun salim. Akal yang baik itu bisa menjadi sumber pengetahuan dan sumber dalam pembentukan hukum. Maka dalam usul fikih itu salah satu sumber adalah akal. Tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu kalau akalnya akal sehat. Tapi kalau akalnya bermasalah, maka dia bisa saja memainkan wahyu. Siapa yang bermasalah? Banyak kita lihat orang-orang bermasalah cara pikirnya. Terutama buzzer-buzzer itu kan. Cara pikirnya bermasalah. Karena sudah dipesan, sudah dibayar. Maka dia kadangkala tidak menggunakan akal sehat. Nah, dimensi yang ketiga adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini bicara tentang apa? Manfaat dan kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Kira-kira sains yang kita teliti atau yang kita peroleh itu manfaat tidak? Manfaat atau tidak manfaat? Kalau ternyata manfaat, lanjutkan. Kalau tidak manfaat, hentikan sains. Seperti yang saya katakan tadi terkait dengan cloning, manusia itu tidak memberikan manfaat. Nah, kita selesai membicarakan tentang persoalan filsafat ilmu. Sekarang kita masuk kepada
persoalan apa? Sumber ilmu. Nah, sekarang kita bicara sumber ilmu. Kelanjutan dari yang sebelumnya. Nah, ketika bicara sumber, ini biasanya bicara tentang epistemologi. Sumber ilmu itu di dalam kajian filsafat ilmu itu termasuk filsafat ilmu yang dikaitkan dengan Islam. Yang pertama wahyu. Itu sumber ilmu. Anda tahu sholat, zakat, puasa dari mana? Dari wahyu. Dari Allah juga. Kasihan nih Syarifah ngomong Allah. Siapa ngomong Allah ini? Amalia. Allah itu kalamnya dalam bentuk wahyu. Maka sumber pengetahuan yang pertama adalah wahyu. Kalau ditanya bagaimana tingkat kepastiannya, bersifat absolut, pasti. Yang kedua, yang dimaksud dengan wahyu ini adalah ayat-ayat qauliyah, yaitu firman Allah. Nah, yang berikutnya adalah akal. Ketika Anda memikirkan suatu, salah satunya adalah filsafat, itu memikirkan suatu, hasil dari pemikiran Anda itu bersifat spekulatif, itu menjadi ilmu. Menjadi ilmu pengetahuan, menjadi informasi. Anda memikirkan, lalu kemudian mengungkapkan konsep pikiran Anda, maka itu menjadi informasi. Benar atau salah? Relatif. Karena dia spekulatif. Spekulatif itu artinya spekulasi. Spekulasi kan bisa benar, bisa salah. Tergantung nanti konteksnya. Untuk mengukur pengetahuan dari akal, lihat konteksnya dan lihat logikanya. Disebut dengan ilmu mantik. Ada ilmu mantik. Yang ketiga adalah sense. 5 senses. Panca indera yang 5 itu, ini menjadi sumber pengetahuan. Anda meraba, lalu Anda mengatakan, halus nih. Maka halus ini adalah informasi yang diambil dari meraba. Maka Anda simpulkan, dari hasil perabaan, maka muncul informasi bahwa ini adalah halus. Mata melihat sesuatu. Ini pun sumber pengetahuan. Ketika Anda melihat sesuatu lalu Anda menginformasikan sesuatu, maka itu menjadi knowledge. Menjadi pengetahuan. Ya, ini yang disebut dengan empirik. Empirik. Dan yang berikutnya adalah apa? Nah, akal dan panca indera ini disebut dengan dikaitkan dengan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Akal memikirkan sesuatu apa yang dia lihat. Misalnya seperti kasus Nabi Ibrahim tadi. Ketika melihat bulan, oh ini mungkin Tuhan. Menurut pikirannya, spekulatif. Tapi mata itu menjadi alat untuk melakukan observasi. Lalu kemudian diproses dengan akal, menjadikan pengetahuan. Bulan menjadi Tuhan. Ternyata pengetahuan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ternyata keliru. Kenapa? Karena konsep Tuhan tidak seperti yang dibayangkan oleh Ibrahim. Nah, kekeliruan Nabi Ibrahim itu kemudian dibenarkan atau direvisi oleh wahyu. Maka tidak semua akal itu bisa benar. Tidak semua hasil pemikiran akal itu bisa benar, karena dia disebut relatif. Maka kita tidak boleh memutlakkan pendapat. Tidak boleh fanatik madhab. Karena apa? Semuanya relatif. Karena hasil dari ijtihad akal. Nah, yang berikutnya adalah apa ini? Intuisi. Intuisi itu nanti terkait dengan sufism. Maka intuisi itu menjadi sumber pengetahuan, insting. Maka Nabi pernah mengatakan istabti qalbak. Tanya kepada hati nurani, karena hati nurani tidak pernah berbohong. Misalnya mencuri. Pencuri pun kalau ditanya, mencuri itu baik apa tidak? Tidak. Anda pencuri? Kan saya bilang kalau pencuri ditanya, dia yang jawab, berarti dia pencuri. Pencuri kalau ditanya, mencuri itu baik atau tidak? Mencuri.
mencuri itu tidak baik meskipun yang ditanya itu pencuri. Kenapa? Karena naluri hati nurani mengatakan tidak baik. Maka orang kalau mencuri nggak berani terang-terangan. Ada nggak mencuri terang-terangan? Ada. Ya begal pun kalau dikelihatan nih kabur juga kan. Artinya apa? Nggak terang-terangan dengan jalan-jalan, ambil jalan. Ada nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tahu kalau ketahuan dia akan ditangkap, digebukin. Berarti buruk. Seperti itu modelnya. Jadi dengan menggunakan naluri, orang bisa memahami bahwa itu adalah sesuatu yang salah atau tidak baik. Maka intuisi menjadi sumber pengetahuan. Nah, para sofistik ini menjadikan ini yang disebut dengan ilham. Ilham. Kalau ilhamnya itu dari para nabi atau dari para wali, itu namanya rub'un nubuwah. Seperempat dari kenabian. Bisa benar itu. Kalau yang mimpi itu wali, bisa benar. Ilham itu diberikan kepada wali, itu bisa benar. Tapi kalau kepada kita, jarang benarnya. Bisa jadi dari setan itu. Tiba-tiba masuk kamar mandi. Wih, dapat ide. Lagi buang air besar sambil merokok. Oh, apa ide ini? Itu bisa jadi dari jin, dari setan. Kenapa? Karena WC tempat setan. Makanya jangan nyari inspirasi di WC. Kalau ke WC jangan lama-lama. Perempuan nih kalau dimandi masuk ke WC itu nyanyi-nyanyi. Syalalala, syalalala. Hati-hati. Maka kalau masuk WC jangan terlalu lama. Kenapa? Tempatnya jin. Maka kalau kita masuk WC doanya apa? Nah, kalau kita doa, ya Allah, aku berlindung dari jin perempuan dan laki-laki tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal qaba'ih. Berarti tempatnya kumpulnya jin di mana? Di WC. Jangan lama-lama di WC. Kalau buang air besar secepat mungkin. Belum. Terutama ini nih, yang tadi presentasi tengah-tengah itu. Yang ngos-ngosan itu. Saya tahu tuh kenapa ngos-ngosan. Belum terbuang. Masih tersimpan. Nanti pas maghrib baru terbuang. Dia tahu kenapa sayang kalau dibuang. Karena yang sahur ini kalau dibuang bahaya ini. Nanti kalau sudah buka puasa, berarti ada pengganti baru yang lama dibuang. Begitu Gifar ya. Oke. Nah, kita lanjut kepada sains dan Al-Quran. Nah, kalau bicara tentang perkembangan, kita harus tahu konsep sejarah itu ada 3. Origin, change, and development. Itu harus paham. Yang pertama adalah origin. Kapan istilah sains dan Quran itu muncul? Jawabannya adalah ayat-ayat Al-Quran itu sudah bicara itu. Yang pertama memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan riset dan pengembangan ilmu apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Inna fi khalqis samawati wal ardi dan seterusnya. Itu ayat-ayat yang memberikan motivasi. Yang kedua, banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang ternyata meskipun tidak bicara sains, ternyata sesuai dengan temuan ilmiah. Misalnya apa? Teori Big Bang. Ledakan besar. Itu disebutkan dalam surah Al-Anbiya itu. Meskipun itu Al-Quran sudah bicara sains, dia bicara tentang kekuasaan Allah. Kemudian bicara tentang ada 2 sungai yang tidak bertemu. Meskipun dia satu tempat, tapi dia tidak bertemu. La yabghiyan, barzahun la yabghiyan. Ada pembatas yang dia nggak temu, yang asin, yang tawar, nggak bisa. Ternyata dalam Al-Quran disebutkan dan dalam realitanya ada. Nah, ini kemudian memunculkan yang disebut dengan sains. Ada kesesuaian antara sains dengan Quran. Dan salah satu tokoh yang bicara ini, salah satunya adalah Harun Yahya, Maurice Bucaille. Ada itu tokoh dari Perancis yang kemudian menjadi Muslim. Itu bicara tentang itu. Yang kedua, pada aspek change,
Nah, change itu, perubahan, itu terjadi zaman Abbasiyah, di mana temuan-temuan dengan motivasi ayat-ayat Al-Quran, mereka melakukan riset. Maka muncullah para filosof-filosof, saintis-saintis, ilmuwan-ilmuwan pada zaman dinasti Abbasiyah, terutama zaman Harun ar-Rasyid. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun. Kenapa? Karena mereka cinta ilmu dan ulama, sehingga muncul banyak penemuan-penemuan. Disitulah kita mengenal tokoh-tokoh besar dalam keilmuan intelektualisme Islam. Siapa? Ada Al-Farabi, ada Ibnu Rushd, Al-Kindi, Ibnu Sina, banyak, Al-Khwarizmi, kemudian apa lagi? Ibnul Haytham, Jabir bin Hayyan dan sebagainya. Itu zaman Abbasiyah. Yang itu di dunia barat terkenal. Ini luar biasa zaman Abbasiyah. Jadi ada change, perubahan. Kenapa terjadi perubahan? Tadi karena Abbasiyah itu zaman Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun cinta ilmu dan pengetahuan serta cinta pada ilmuwan dan ulama. Dan ulama pada zaman Abbasiyah itu tidak mengenal dikotomi. Kalau ulama ya ilmuwan, ilmuwan ya ulama gitu loh. Kalau kita kan enggak, ya ilmuwan, enggak ada agamanya. Kalau dia jadi agamawan, ulama, ya ulama aja, enggak ada ilmu tentang ilmu alam dan sebagainya. Coba Anda lihat di pesantren, ada enggak seorang kiai, dia seorang ahli kedokteran, ahli filsafat, ahli biologi, kimia, enggak ada. Rata-rata dia baca kitab kuning jago, tapi bicara tentang sains, nol besar. Kenapa? Karena itu adalah korban dari dikotomi antara ilmu Islam dan ilmu sekuler. Padahal di dunia Abbasiyah, zaman Abbasiyah itu nggak dikenal. Dia ulama, dia juga saintis. Contoh Ibnu Sina, 5 tahun hafal Quran. Anda 5 tahun masih nyusu. Dia 5 tahun hafal Quran. 16 tahun, 17 tahun udah jadi dokter profesional. Dokternya profesional, bukan dokter-dokteran. Dokter profesional, 16 tahun. Anda masih minta uang sama orang tua. Sampai sekarang kan? Nah, ini jadi dokter menulis buku. Bukunya berpengaruh di dunia barat, dijadikan pegangan kedokteran barat. Apa? Yang pertama Al-Qanun fi Tibb, tentang aturan-aturan kedokteran. Yang kedua Asy-Syifa, tentang penyembuhan. Ibnu Sina, ilmuwan, ulama. Al-Ghazali, ilmuwan, ulama. Al-Farabi, ilmuwan, ulama. Ibnu Rushd, ilmuwan, ulama, filosof. Luar biasa. Orang barat kalau nggak ada Ibnu Rushd, nggak maju barat. Kenapa? Filsafat Aristoteles nggak bisa dipahami, diterangkan oleh Ibnu Rushd menjadi lebih jelas di Spanyol. Kalau bukan karena Ibnu Rushd, mereka nggak ngerti tentang persoalan bagaimana pikiran Aristoteles yang itu mempengaruhi dunia barat dalam berpikir. Itu zaman Abbasiyah. Nah, zaman Abbasiyah itu adalah menjadikan ayat-ayat sebagai inspirasi dalam riset dan pengembangan sains. Nah, nanti pada zaman sekarang disebut dengan development itu lebih pada aspek menyesuaikan temuan-temuan ilmiah sains dengan ayat Al-Quran. Contohnya siapa? Ya itu Maurice Bucaille, bahwa di dalam Al-Quran itu banyak yang sesuai dengan temuan-temuan ilmiah. Jadi jarang lagi ditemukan penemuan-penemuan ilmu baru di dunia muslim. Tapi kerjaannya adalah menyesuaikan temuan ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti Harun Yahya. Nanti kalau Anda baca buku Harun Yahya, begitu modelnya. Oleh karena itu nanti Anda sebagai mahasiswa syariah, baru semester 2 ya, itu harus banyak membaca literatur, terutama tentang sains. Dan bagaimana kontribusi Islam terhadap sains. Dan bagaimana dialektika di ilmuwan pada zaman dinasti Abbasiyah. Bagaimana mereka bisa maju. Bagaimana mereka bisa mengembangkan sains. Itu harus dibaca bukunya, jangan diam aja. Jangan santai, duduk, pulang, nonton film Korea. Setelah itu sahur. Tidur lagi, datang ke kampus, nulis, aduh. Habis waktu, tidak ada satupun informasi yang diperoleh. Jadi harus banyak membaca dan harus banyak melakukan browsing di internet tentang informasi-informasi baru. Saya pikir ini ya, udah jam 12.17. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali dengan tema yang berbeda.
Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.